Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan menjelaskan materi kita dengan judul suhu dan kalor. Nah, di sini sudah ada peta konsep yang Ustazah buatkan secara garis besar. Pembahasan mengenai suhu dan kalor ini terbagi menjadi 3 bagian atau 3 subbabnya. Ada mengenai pemuaian, kemudian azas Black, dan juga perpindahan kalor. Nah, untuk pemuaian itu sendiri, itu pembahasannya ada terbagi menjadi 3, yaitu pemuaian pada zat padat, kemudian pemuaian pada zat cair, dan pemuaian pada gas. Nah, pemuaian pada zat padat tersebut terbagi lagi menjadi 3. Ada kategorinya pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sementara kalau pada zat cair, nah tentu itu hanya ada pemuaian volume aja. Begitu juga pada pemuaian pada gas, yang berlaku hanya pemuaian volume aja. Nah, itu untuk pemuaian. Mengenai azas Black, nah di sini Untuna harus ingat kembali mengenai grafik kalor. Ingat kan pelajaran waktu di SMP yang ada beberapa tingkat gitu grafik kalornya. Nah, itu harus diingat kembali untuk memahami pelajaran tentang azas Black. Nah, kemudian yang menjadi intinya pada peristiwa azas Black ini adalah peristiwa pencampuran. Jadi, ada pencampuran dua zat, ini biasanya zat cair, yang masing-masing suhunya itu di atas 0 derajat. Misalnya ketika membuat teh es, nah kan air hangat berapa suhunya, kemudian dicampurkan sama air biasa yang suhunya sekian. Nah, berapa hasil atau suhu keseimbangan yang terjadi dari peristiwa pencampuran itu. Nah, pokoknya kalau ada cerita mengenai pencampuran berarti itu adalah kategori azas Black. Kemudian kalau ini kan tadi kedua zat yang bercampur suhunya sama-sama di atas 0 kan. Kemudian ada lagi pencampuran dua zat yang suhunya 0 derajat sama yang satunya lagi di atas 0. Nah, terus pencampuran dua zat yang suhunya di atas 0 sama yang suhunya di bawah 0. Itulah pembagian dari pembahasan mengenai azas Black. Sementara kalau perpindahan kalor itu terbagi 3 kan, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang mana pembahasan mengenai perpindahan kalor ini akan kita tambahkan dengan adanya perhitungan secara kuantitatifnya. Kalau di SMP kan sudah tahu kan teorinya apa itu konduksi, konveksi, sama radiasi beserta contohnya. Nah, kalau sekarang kita akan menghitung berapa sih besar laju perpindahan kalornya melalui 3 cara tersebut. Nah, itulah secara garis besar pembahasan kita mengenai bab suhu dan kalor. Pertama sekali kita mulai dari kiri dulu. Berarti kita akan membahas mengenai pemuaian yang berlaku pada zat padat, zat cair, dan gas. Pemuaian. Nah, pengertian dari pemuaian itu sendiri adalah bertambahnya ukuran suatu benda. Nah, itu arti dari pemuaian kan. Ukuran suatu benda yang bertambah itu bisa bertambah panjangnya, bisa bertambah luasnya, bisa bertambah volumenya. Nah, itu terjadi ketika suhunya naik atau ketika suatu benda tersebut dipanaskan. Jadi selain panjang juga ada lebar, tinggi kayak gitu kan. Nah, itu kategorinya masuk ke sini, ke panjang. Ya, jadi itu adalah pengertian dari pemuaian. Bertambahnya ukuran suatu benda, baik panjangnya, luas atau volumenya ketika suhunya naik atau dipanaskan. Nah, kita pelajari yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Nah, pada zat padat, pemuaian yang terjadi itu bisa 3 macamnya. Bisa terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, itu kan. Pada pembahasan yang pertama, kita akan pelajari mengenai pemuaian panjang. Suatu benda yang mengalami pemuaian panjang itu kan ketika ukuran benda tersebut, ukuran panjangnya itu mendominasi daripada ukuran tinggi dan lebarnya. Berarti kalah lah lebar sama tingginya kan. Jadi yang mendominasi adalah ukuran panjangnya. Seperti kawat. Kawat itu kan ada juga
tebalnya berapa kan diameter, tapi kan kalah tuh dibanding panjangnya. Jadi kalau kawat itu mengalami peristiwa pemuaian panjang, tuh besi yang panjang-panjang tuh. Nah, itu juga mengalami pemuaian panjang. Nah, ini misalnya ada sebuah benda lah, logam lah, yang mengalami pemuaian itu pastilah logam kan. Ada logam, ini panjang mula-mulanya disimbolkan sama L0. Kemudian di salah satu ujungnya dipanaskan dengan cara dibakar misalnya kan, sehingga nanti kan suhu logamnya akan mengalami peningkatan. Nah, lama-kelamaan nanti bendanya akan bertambah panjang. Nah, di sini gambar yang kedua ada kan garis putus-putus ini. Nah, itu adalah delta L-nya. Delta L itu artinya adalah pertambahan panjang. Nah, yang gambar ketiga yang paling bawah ini adalah panjang akhirnya. Kelihatan kan sekarang ukurannya berbeda dari yang pertama sepanjang ini, kemudian yang terakhirnya sepanjang ini. Jadinya dia sudah mengalami pertambahan panjang atau pemuaian panjang. Nah, jadi ingat simbolnya ya, kalau L0 adalah panjang awal, delta L perubahan panjang atau pertambahan panjangnya, sementara LT adalah panjang akhir. Nah, tentu kalau kita mau mengetahui berapa panjang akhir ini kan tentu dijumlahkan semuanya kan. Berapa L0-nya, berapa panjang mula-mulanya, ditambahkan dengan pertambahan panjangnya. Itu adalah LT. Inilah rumusnya cara menghitung panjang akhir. LT sama dengan L0 tambah delta L. Sementara untuk menghitung delta L itu sendiri digunakanlah rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Nah, yang mana L0 tadi adalah panjang awal atau panjang mula-mula kan. Kalau alfa adalah koefisien muai panjang. Ini ya, alfa adalah koefisien muai panjang. Sementara delta T adalah perubahan suhu. Kalau ini rumus dari LT tadi kan, L0 tambah delta L. Dan perubahan suhu itu kan T2 kurang T1. Nah, dengan keterangan delta L adalah pertambahan panjang. Satuannya itu bisa meter, bisa senti, bisa mili, tergantung soal. Jadi nggak mesti meter dia. L0 adalah panjang awal, bisa meter, senti, atau milimeter, samalah tergantung soal. Sementara LT adalah panjang akhir. Alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Nah, ini karena dia merupakan suatu koefisien, maka nilainya akan tetap untuk jenis logam yang sama. Misalnya kayak besi, koefisien muai panjangnya 1,8 kali 10 pangkat 5 kalau nggak salah. Nah, jadi setiap pembahasan mengenai besi nilai koefisien muai panjangnya selalu seperti itu, nggak akan berubah-ubah. Jadi biasanya akan dikasih tahu pada soal berapa koefisien muai panjangnya, atau bahkan itu yang kita hitung, diminta oleh soal berapa. Delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius, yang mana T1 adalah suhu awalnya, T2 adalah suhu akhir. Nah, paham mengenai pemuaian panjang ini? Istilah simbol-simbolnya harus ingat ya. Delta L itu apa, L0 itu apa, LT itu apa, alfa apa, delta T apa, T2 dan T1. Nah, itu adalah mengenai pemuaian panjang. Nanti contoh soalnya akan saya bahas di video berikutnya. Yang kedua adalah pemuaian luas. Nah, kalau benda yang mengalami pemuaian luas ini kan suatu benda yang ukuran panjang sama lebarnya kelihatan atau mendominasi, sementara tingginya itu tidak mendominasi. Nah, seperti halnya kaca jendela di sekolah kita itu kan lebar-lebar kan. Nah, itu kan yang kelihatan atau yang mendominasi panjang sama lebarnya kan. Sementara kayak tebalnya itu kan kalah. Jadi benda-benda yang luas-luas atau lempengan, pelat kayak gitu, itu merupakan suatu benda yang kategorinya mengalami pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian luas itu kan simbolnya A kan. A besar. Nah, kayak gini adalah contohnya, ada suatu benda yang berbentuk persegi. Dia bisa persegi atau persegi panjang sih biasanya. Nah, A0 adalah luas mula-mula. Ingat ya, kalau misalnya nanti dia nggak ngasih tahu berapa luasnya, berarti kita harus tahu apa rumus luas persegi sama persegi panjang, ya kan? P kali L, kalau persegi sisi kali sisi.
Nah, ini dia. Kemudian ketika dipanaskan lagi, ternyata dia mengalami pertambahan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, kalau dari gambar ini kan cuman apanya nih? Ininya aja kan. Kayak panjangnya aja yang mengalami pertambahan kan, tapi sebenarnya lebarnya juga. Jadi setiap sisinya baik panjang maupun lebarnya itu mengalami pertambahan ya. Nah, di sini ada pertambahan panjangnya sama yang diwakilkan sama garis putus-putus ini. Ini adalah delta A, sementara ukuran akhirnya ini dia jadinya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi juga ya, bukan hanya panjangnya aja yang bertambah, tapi sebenarnya lebarnya juga. Nah, jadi ini adalah luas akhirnya. Paham arti dari gambar ini? A0, di sini delta A-nya, di sini AT-nya. Nah, pertambahan luas suatu benda dapat dihitung dengan rumus A0 kali beta kali delta T. Nah, model rumusnya sama kok kayak gini, ya kan? Cuma diganti simbolnya aja. L ini menjadi A. Kemudian yang di sini alfa, di sini ada simbolnya beta. Delta T-nya tetap. Nah, jadi itu aja, rumusnya sama kok. A0 kali beta kali delta T. Sementara kalau luas akhir berarti A0 tambah delta A. Sama kayak gini juga, simbolnya aja yang diganti. Nah, catatannya di sini ada berlaku beta kan. Yang mana beta itu nilainya sama dengan 2 kali alfa. Jadi biasanya pada pemuaian luas tuh dia tetap diketahui koefisien muai panjang si alfa ini. Sementara kalau pada rumus kan kita butuh beta. Nah, nilai beta tuh adalah 2 kali alfa. Jadi alfanya dikalikan 2. Misalnya alfanya itu, misalnya ini aja nih ya, 2 kali 10 pangkat min 5 kayak gitu kan. Nah, kalau kita butuh beta, berarti berapa jadinya betanya 2 kali tadi tuh? Maka betanya menjadi 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi bilangan pokoknya aja yang dikalikan 2, sementara pangkatnya tetap. Nah, gitu cara menghitung beta ya. Ini ya keterangannya sama. Nah, yang ketiga bagian dari pemuaian panjang adalah pemuaian volume. Nah, kalau pemuaian volume ini berarti kan panjang, lebar, dan tingginya mendominasi. Jadi dia ada 3 dimensi. Sama halnya kayak yang panjang dan luas tadi, dia bisa mengalami pemuaian di setiap sisinya sehingga bertambah ukurannya. Kalau volume, simbolnya V kan, volume mula-mula V0, pertambahan volumenya delta V, dan volume akhirnya VT. Ya, jadi bukan hanya panjang aja yang berubah. Kalau di gambar ini kan panjangnya aja kan yang mengalami perubahan, tapi dia nggak gitu ya. Tingginya juga, lebarnya juga. Jadi sebenarnya seperti itu. Makanya dikatakan pemuaian volume. Nah, rumusnya juga sama, simbolnya aja yang bertukar. Kalau volume kan V, maka ini menjadi delta V sama dengan V0, tapi di sini menjadi gamma bacanya. Ya, ini gamma terus kali delta T. VT sama dengan V0 tambah delta V. Catatannya bahwa gamma itu nilainya 3 kali alfa. Jadi alfanya dikalikan 3. Nah, itu dia pemuaian pada zat padat. Sudah saya jelaskan ketiga bagiannya kan, panjang, lebar, panjang, luas, dan volume. Terus pemuaian zat cair lagi. Nah, pemuaian zat cair seperti yang kita ketahui, dia hanya mengalami pemuaian volume, jadi nggak ada pemuaian panjangnya, nggak ada pemuaian luasnya, nggak ada pemuaian panjang dan luasnya, tapi hanya ada pemuaian volume. Nah, kalau untuk pemuaian zat cair ini biasanya pembahasannya mengenai berapa banyak zat cair yang tumpah ketika dipanaskan. Makanya kan ketika masak air itu nggak boleh kita isi dengan kapasitas yang full, yang penuh gitu kan, zat cairnya dengan ukuran wadahnya, karena nanti kalau dipanaskan lama-lama mendidih dia bisa tumpah. Nah, itulah pembahasan mengenai zat cair yang mau kita bahas kali ini. Nah, jadi pembahasan mengenai zat cair ini berlaku atau biasanya itu soalnya bahwa volume airnya itu ini, jika volume airnya atau zat cairnya itu sama dengan volume bejana. Misalnya wadah tempat kita masak air itu kapasitasnya 1000 ml. Kita isi juga
airnya itu 1000 mili, kalau dipanaskan pasti tumpah ya kan. Nah, jadi sekarang pembahasan kita tuh memang selalu seperti itu, bahwa volume airnya sama dengan volume bejananya dan pasti dia akan tumpah gitu kan. Cara menghitung volume zat cair yang tumpah adalah volume zat cairnya dikurangi delta V zat cairnya dikurangi delta V bejana. Delta V ini artinya pertambahan volumenya kan. Nah, karena airnya tumpah daripada bejana, kan itu membuktikan bahwa pemuaian zat cair lebih besar daripada pemuaian zat padat. Makanya kita ketika menghitung delta V yang tumpahnya adalah delta V zat cair yang dikurangi dengan delta V bejana. Kemudian delta V zat cairnya kita jabarkan lagi menjadi fenol kali gamma zat cair kali delta T. Kalau delta V bejananya berarti fenol kali gamma bejana kali delta T. Karena fenolnya sama nih kan, fenolnya sama. Kemudian delta T-nya kan juga sama. Misalnya panci itu suhunya 20 derajat Celcius, dimasukin air ke dalam panci. Nah, suhu si air itu mengikuti suhu si panci. Makanya dikatakan bahwa suhunya zat cair sama dengan suhunya bejana, dan ketika dipanaskan pun ya mereka sama-sama naik suhunya sampai suhu yang sama kan. Jadi jadi fenol sama delta T-nya itu sama. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan penulisannya menjadi dengan fenol sama delta T-nya sama. Jadi fenol kali delta T dalam kurung gamma zat cair dikurang gamma bejana. Jadi ini adalah cara yang digunakan untuk menghitung berapa volume zat cair yang tumpah. Nah, itulah pembahasan mengenai pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. Pemuaian pada gas tidak kita bahas. Jadi kita bahasnya yang dua ini aja, zat padat dan zat cair. Nah, itulah konsepnya mengenai dua pemuaian tersebut. Setelah ini disimak video pembahasan soalnya. Nomor 9. Sebatang baja bersuhu 30 derajat Celcius memiliki panjang 60 cm. Jika koefisien muai panjangnya 10 pangkat min 5, maka panjang baja pada suhu 70 adalah, nah berarti dari soal ini kan kita tahu bahwa 30 ini sebagai apa nih? Suhu awal kan? Berarti dia T1 ya kan? Pada suhu 70 berarti ini T2 gitu kan? Berarti delta T-nya berapa tuh? Perubahan suhunya T2 kurang T1 30 ke 70 berarti 40 derajat Celcius. Ini delta T-nya kan. Memiliki panjang 60 cm. Berarti ini panjang mula-mula kan? Artinya ini L0. Koefisien muai panjang. Berarti ini adalah alfa. Berapa panjang baja pada suhu 70? Berarti dia menanyakan apa nih? Menanyakan panjang akhir ya kan, LT. Kita tahu bahwa LT itu kan panjang akhir itu kan panjang awal ditambah pertambahan panjang gitu kan. Terus LT sama dengan, nah di option ini kan dia minta dalam mili, ini kan dalam senti, kita ubahlah dulu senti ini ke mili. Sentimeter seperti turun 1 kali 10 menjadi 600 nih kan. Berarti ini 600 tambah delta L nilai yang harus kita hitung lagi. Hitunglah delta L-nya lagi kan. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Gini kan rumusnya. L0-nya masukin yang 600 tadi. Alfanya 10 min 5. Delta T-nya 40 kan. Udah 6 kali 4 24. 10 pangkat berapa nih? 1 2 3. Di sini min 5 berarti min 2 kan. T 0,24 mili meter gitu kan. Habis itu masukinlah sini lagi kan, dapat delta L nya tadi 0,24 ya. Maka jawabannya berapa nih? 600,24 mili meter. Kalau gitu mana jawabnya? Yang D. Sekarang nomor 14. Kalau melihat nomor 14 ini kebayang nggak dia pemuaian apa nih? Kalau ini kan jelas nih kan bicaranya panjang. Ada panjang awal baja sekian. Nah, kalau nomor 14 ini gimana berarti nih kira-kira? Panjang, luas, apa volume nih? Berarti ini adalah pemuaian luas ya kan. Kalau udah kayak gini, inilah harus kita hitung dulu. A0-nya bisa nih kan, luas mula-mula. A0 atau luas mula-mula berarti 3 kali 3 kan?
9 cm persegi, kan gitu kan. Terus sebuah plat besi memiliki suhu awal 30, berarti ini adalah T1, dan ukurannya seperti pada gambar. Jika plat tersebut suhunya dinaikkan menjadi 100, berarti 100-nya sebagai T2 nih kan. Dan koefisien muai panjang, nah hati-hati ya, dia dibilangnya koefisien muai panjang di sini, berarti ini masih alfa. Maka luas besi sekarang menjadi, nah kalau ada kata-kata menjadi ini berarti dia menanyakan luas akhir, ya kan, akhirnya, karena dia menjadi. AT sama dengan A0 tambah delta A, gitu kan. A0 nya tadi 9. Nah ini kemarin ini soalnya kan satuan di soalnya senti, tapi di sini meter. Ini optionnya yang keliru nih, harusnya ini optionnya senti juga nih. Nah kalau meter nanti dia nggak ada jawaban. Nah buat sekarang kita hitung dengan cara yang sama kayak tadi lagi kan, hitung AT-nya. Kalau A0-nya udah tadi kan, A0-nya berapa? 9 kan, tambah delta A yang mau kita hitung lagi. Nanti delta A lagi kan yang mau kita hitung. Kita cari di dapur dulu ya. Delta A sama dengan A0 kali apa nih kalau luas? Luas dia beta kali delta T. A0-nya tadi 9. Nah, beta di soal kan dibilangnya alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 7. Sementara kita butuh beta kan. Nah, beta tuh nilainya sama dengan 2 kali alfa. Berarti kan saya bilang yang ininya aja yang dikalikan 2, 1,1-nya bilangan pokoknya aja, berarti menjadi 2,2 10 min 7. Jadi pangkatnya nggak dikaliin 2 juga. Dan habis itu masukin lagi sini 9 kali 2,2 10 min 7. Delta T-nya berapa tadi nih? 30 ke 100 berarti 70 ya. 70. Oke, 9 kali 22 berapa nih? 92 18 1 nih ya. Iya kan? Terus kali 7, berarti 7 10 min 6 nih kan. Ini sama ini min 6 jadinya kan. Oke, 7 kali 8 56 5, 9 kali 7 63 tambah 5, 63 tambah 5 8, 6 13. Berarti kayak gini, 10 min 6. Tadi luasnya apa nih dalam soal senti ya. Kalau kita desimalkan min 6 kayak mana terjadinya ya. Tuh 2 3 gini. Iya enggak sih? 1 3 8 6. Betul enggak? Ini kan di sini nih komanya kan. Tuh 2 3 4 5 6. Pas ya? Iya kan? Tuh 2 3 4 5 6 cm persegi. Jadi AT sama dengan A0 tambah delta A. A0 tadi 9 kan, tambah 0,00013866. Ada nggak? 9,01386 cm persegi. Wah, ini dia berarti jawabannya yang A. Kalau soal nomor 15 ini, sebuah bejana yang terbuat dari aluminium dengan koefisien muai panjang 2,6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius memiliki volume 2 liter pada suhu 25. Jika bejananya dipanaskan sampai suhu 75, berapa volume bejana? Nah, dari dua contoh soal yang udah kita bahas barusan, kayak gini kan. Sebuah batang baja, ini pelat besi, bejana terbuat dari aluminium, berarti kan mereka ini kategorinya zat padat kan. Nah, zat padat itu kan ada 3, ada pemuaian panjang, luas, dan volume. Ini udah tadi kan, ini panjangnya, ini luasnya. Nah, kalau ini volumenya ya kan, karena dia bejana berupa bangun ruang kan. Nah, yang ditanyakannya volume bejana menjadi, nah kalau menjadi itu kan berarti VT kan. Nah, ini nih keliru saja tulis ini artinya VT kan, berarti VT sama dengan V0 tambah delta V kan gitu kan. Volume akhir V0 nya kan ini 2 liter, cocok juga kan sama optionnya sama-sama liter, berarti V0 nya 2, delta V itu kan rumusnya V0 kali gamma kali delta T, gini kan rumusnya, tapi saya nggak tulisin pas di sininya. Berarti V0 nya ini 2 kan. Nah, gamma ini kan kita butuhnya gamma, sementara soal bilangnya muai panjang, berarti ini baru alfa kan.
Nah, kalau menghitung gamma gimana? Gamma ini sama dengan 3 kali alfa. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Berarti 2,6 ini kali 3, dapatnya 7,8. Angkanya tetap ya 10 minimal. Delta T-nya dari 25 ke 75, 50. Jadi ini yang kita cari dulu kan. Ini kita cari semuanya. Dapatlah dia 7,8 kali 10 min 3. Kalau dijabarkan kan 7,8 kali 10 min 3 itu 0,0078. Tambahin 2 jadinya 2,0078 liter. Dan ini nggak ada di optionnya. Tapi paham cara ngerjainnya? Nomor 21. Sebuah bejana aluminium koefisien muai panjangnya 2,4 kali 10 pangkat min 5 bervolume 70 liter. Nah, jadi ada sebuah bejana, kayaknya ada yang salah nih ya, nggak cocok. Di sini besi, tapi di sini aluminium. Berarti kita ngikutin ini aja ya. Ini kan udah ketetapan nih, miliknya besi, berarti ini bukan aluminium ya, besi lah. Jadi ada sebuah besi, bejana besi. Nah, kalau udah ngomongin bejana berarti dia muai volume tuh kan. Koefisien muai panjangnya berarti ini alfa kan. Alfanya 2,4, bervolume 70 liter, berarti ini fenol kan. Diisi minyak sampai penuh. Koefisien muai volume si minyak 90 kali 10 min 5 dan diletakkan di halaman rumah pada saat pagi hari dengan suhu 20. Pada siang hari suhu naik menjadi 40. Wah, panasnya. Sehingga terjadi pemuaian minyak yang sebagiannya tumpah sebanyak. Nah, ini yang seperti saya bilang kan, kalau ada yang cerita tumpah-tumpah, berarti itu merupakan contoh dari pemuaian zat cair. Ya, kalau volumenya sama kan antara volume bejana sama volume zat cair yang diisikan, itulah dia bakal tumpah kalau terjadi pemuaian kan, suhunya naik. Jadi dari soal kita tahu bahwa T1-nya berapa tadi? 20. T2-nya kan 40. Maka dapat di sini delta T-nya 20 derajat Celcius. Terus volumenya bejana itu kan sama dengan volume awalnya zat cair kan, yaitu sama-sama 70 liter. Nah, terus koefisien muai panjangnya bejana berarti alfanya bejana itu 2,4 kali 10 pangkat min 5 kan. Kalau apa lagi nih? Koefisien muai volumenya minyak berarti gamma itu kan muai volumenya minyak. 90 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Paham yang diketahuinya nih? Terus dia menanyakan berapa volume minyak yang tumpah. Berarti kalau dia tumpah-tumpah, hitung pakai rumus delta V tumpah kan gitu kan yang sudah buatin di modul. Berarti fenol kali delta T kali gamanya zat cair dikurang gamanya zat padat atau bejana. Gini kan? Itu masukin angka. Fenolnya tadi berapa? Fenolnya ini 70 kan. Delta T-nya 20. Gamma zat cairnya mana? Gamma zat cairnya si minyak kan, ini dia. 90 kali 10 pangkat 5. Gamanya bejana. Nah, sementara bejana yang diketahui baru alfa. Kita maunya gamma. Gamma itu kan 3 kali alfa. Berarti 3 kali 2,4. 12, 1, 7,2. Kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius gitu ya. Berarti di sini berapa? 7,2. 7,2 kali 10 pangkat min 5. Nih kalau dalam pemuaian ini enaknya tuh pakai bilangan berpangkat aja. 14 10 pangkat 2 nih kan. 90 kurang 7,2 itu 82,8 kali 10 pangkat 5. Oh iya, belum selesai sampaikan ya. Kalau kita mengurangi bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah seperti ini, itu yang wajib sama adalah pangkatnya. Nah, seperti ini kan pangkatnya udah sama nih, sama-sama 10 min 5. Baru bilangan pokoknya aja yang kita kurangi lagi. Ya, pokoknya nanti kalau ada perhitungan dan pangkatnya belum sama, samain dulu. Pokoknya harus sama baru bisa dikurangi, ya. Dan ini tinggal dikalikan kan, 14 kali 82,8 1159,2 nih dapatnya. Ini ya yang 14 kali 82,8, berarti ini 10,2, ini 10 min 5 jadi 10 min 3 gini kan. Terus kalau kita geser ini 3 kali, mana nih komanya?
1, 2, 3, berarti 1,1592 liter. Berarti di optionnya yang paling mendekati, berarti ini kita bulatkan akan 1,16 liter. Berarti jawabannya yang B.